2017, banyak jerawat, dan ini wajah saya di tahun 2018. Tetap masih banyak jerawat dan itu semuka ya. Pipi kanan, pipi kiri, jidat, dagu, hidung. Dan ini jerawatnya yang gede-gede, sakit dan gatal. Nah, kalian bisa ngebandingin dengan di tahun 2020. Nah, ini pengambilannya di tahun 2020, bulan 7, tanggal 30 ya. Jadi masih baru banget. Nah, ini memang masih ada bekas-bekasnya. Lihat nih, masih ada bekas-bekasnya. Tetapi ini sudah berkurang banget. Setidaknya jerawatnya hempas dulu. Dan ada step-stepnya ya. Step sekarang yang akan saya lakukan adalah untuk menghilangkan bekasnya. Nah, kenapa? Dia mau ngajak main. Halo guys, welcome back to my video YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan membayar janji saya. Apa itu? Yaitu saya akan menceritakan apa kesalahan-kesalahan yang saya perbuat sehingga saya wajah saya makin breakout, jerawatan gitu ya, dan apa solusi yang saya lakukan seperti itu. Nah, tungguin ya, stay tune. Jadi guys, kesalahan pertama yang saya lakukan adalah dulu itu saya sering exploiting atau filling, ya, nge-filling wajah. Nah, saya itu keseringan filling wajah, dan selesai filling wajah saya tidak memakai toner atau apapun, dan seringkali saya itu sesudah filling wajah langsung keluar dari rumah, langsung keluar rumah. Misalnya tuh ketika libur saya filling sekitar jam-jam 11 atau jam 10 pagi. Nah, aduh sekitar jam 11 atau jam 10 pagi. Nah, habis itu saya langsung keluar rumah, misalnya main atau diajak sama kakak gitu ya, langsung keluar rumah dan tidak memakai apapun. Misalnya langsung mandi, dan itu kan cuci wajah, mandi dan langsung keluar, tidak memakai apapun, tidak memakai toner, serum, dan yang paling penting sunscreen gitu ya, tidak memakai pelindung apapun. Sedangkan ketika kita nge-filling kan itu membuka pori-pori, mengupas sel-sel kulit mati gitu ya. Tapi membuang sel-sel kulit mati dan seperti itu ya. Dan ketika tidak memakai apapun keluar atau sesudah itu akan membuat kotoran lebih mudah masuk ke wajah kita gitu ya. Apalagi langsung terkena paparan sinar matahari seperti itu membuat selain kotoran cepat meresap ke dalam kulit kita, karena kan ketika di exfoliating kan itu membuka pori-pori ya, itu selain debu masuk ke dalam, lebih cepat masuk ke dalam pori-pori kita, paparan sinar matahari akan membuat lapisan kulit kita rusak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah saya tidak memakai sunscreen. Jadi dari dulu itu saya tidak pernah memakai sunscreen. Sejak kapan saya memakai sunscreen? Sejak tahun 2019 pertengahan. Sejak itu saya memakai sunscreen. Saya mau keluar gitu seperti itu ya. Nah, saya memakai sunscreen, atau setiap pagi saya memakai sunscreen. Tapi kalau misalnya lagi libur males gitu ya, pagi-pagi di rumah aja pakai sunscreen seperti itu. Nah, tapi seharusnya sih libur atau enggak, kalau misalnya pagi-pagi kita juga harus pakai sunscreen ya. Misalnya tuh seperti sinar matahari yang dari luar gitu ya, itu memang pantulan, tetapi itu juga karena lapisan ozon kita sekarang sudah menipis. Nah, itu semakin membuat kemungkinan bahwasannya
wajah kita rusak. Aduh, saya tidak konsen. Seperti itu ya. Lalu, aduh, lalu yang ketiga adalah kesalahan yang saya lakukan adalah saya memakai pencuci wajah sama dengan badan, misalnya Lifebuoy, Nuvo, seperti itu ya. Nah, saya sampai tahun 2016, bukan, sampai tahun 2017. Sampai tahun 2017 itu sabun wajah dan sabun cuci wajah saya, sabun cuci wajah saya dan sabun badan saya itu sama ya, sama, padahal kan kebutuhannya itu berbeda. Misalnya badan kita itu lebih cenderung tidak sensitif, meskipun seluruh kulit saya itu sensitif ya. Tapi kalau misalnya si wajah itu kan lebih sensitif, misalnya tuh kita kasih sabun si Lifebuoy gitu ya, sedangkan di kulit saya aja si sabun Lifebuoy itu kering, apalagi di wajah saya. Tapi ya saya tidak tahu apa produk yang baik sama saya, karena saya pernah pakai Garnier waktu kelas 3 SMP dan itu mulai jerawat saya tumbuh di sekitar wajah gitu ya. Nah, kesalahan keempat, kesalahan ini adalah kesalahan yang paling fatal saya lakukan. Apa itu? Tangan tidak bisa berhenti untuk memegang wajah. Di dalam satu hari saya pasti memegang wajah saya ketika beraktivitas. Nah, kalau misalnya memegang wajah ketika cuci wajah seperti itu ya, atau membersihkan wajah, nggak apa-apa. Duduk! Kadang dulu saya ingat ketika kuliah ya, jadi saya itu pergi dengan saudara saya ke pasar gitu, terus ketika nawar saya seperti ini berapa bu, emang nggak bisa kurang, emang itu nggak bisa kurang bu, kurang lah bu, kurang, sambil memegang hidung gitu kan, lagi banyak komedo di dalam di hidung ini, padahal kan semakin kita memegang wajah kita semakin banyak jerawat ataupun komedo. Karena apa? Karena tangan kita sebenarnya kotor. Karena tangan kita sebenarnya kotor, seperti itu ya. Nah, sebenarnya sampai sekarang juga saya suka yang memegang kilaf gitu ya, kilaf. Kadang kalau misalnya ada satu kayak jerawat gitu, saya itu nggak bisa diam. Kalau misalnya pegang HP bosan ya udah, atau lagi pegang HP seperti itu ya, sambil memegang wajah gitu. Lalu ketika saya bekerja, waktu saya kerja dari jam setengah tiga sore sampai jam 4 itu adalah jam ngantuk. Karena apa? Karena siang hari kan selesai makan nih. Jadi itu kita adalah pasukan selesai makan ngantuk gitu ya. Selesai makan ngantuk. Jadi ketika masuk dari luar kan udah kena matahari tuh kan, mau makan kan jalan-jalan ke aula ataupun kalau misalnya beli makan di luar itu kena sinar matahari gitu. Sedangkan saya itu kalau misalnya langsung terkena sinar matahari itu langsung pening gitu ya. Ditambah lagi suasana kalau pulang dari makan gitu ya udah panas, dan posisi saya itu adalah posisi di dekat AC. Jadi AC itu di sebelah kiri saya, langsung di dinding. Dan ketika AC-nya itu udaranya itu mengenai saya itu langsung. Jadi sambil kerja gitu, sambil megang mouse, sambil ngeprint. Gitu ya. Dan itu adalah kesalahan yang paling fatal karena di dalam tangan kita ini, apalagi saya itu kerjanya itu dengan apa ya, kertas yang daur ulang. Kalau misalnya setiap sore itu tangan saya pasti hitam karena saya memegang kertas daur ulang seperti itu ya.
Nah, kesalahan kelima yang saya lakukan adalah saya tidak memakai skincare yang benar. Memang dulu itu saya memakai pelembab, tapi cuci wajah, tahu kan pencuci wajah saya apa? Seperti yang saya katakan tadi, itu yang sama dengan badan saya. Ketika selesai mencuci wajah, setelah selesai mandi, saya itu memakai pelembab, gitu ya. Nah, seharusnya itu kan pakai toner dulu, baru pakai pelembab, sekalipun tidak pakai essence atau serum gitu ya. Setidaknya pakai toner karena toner itu adalah untuk mengatur pH kulit kita seperti itu. Nah, sebenarnya yang semakin membantu saya dalam menghindari jerawat itu pada saat dulu adalah pelembab, karena pelembab saya itu diracik oleh kakak saya, itu dimasukin vitamin C seperti itu ya. Jadi wajah saya itu mendapat vitamin, seperti mendapat vitamin. Apalagi dulu anak kos ya kan, kalau misalnya anak kos, aduh, kalau beli buah sekilo sayang gitu ya. Kadang kalau dibeli juga, kalau misalnya buahnya dibeli nggak dimakan, bahkan kalau misalnya ada yang ngasih juga nggak dimakan seperti itu ya. Apalagi waktu kerja, kalau ada yang ngasih buah seperti itu nggak pernah dimakan seperti itu ya. Jadi sudah kurang asupan masuk ke dalam tubuh, kurang juga asupan yang dibuat untuk wajah seperti itu. Jadi ketika saya dulu memakai si pelembabnya pelembab yang diracik itu lumayan, tetapi itu juga terjadi kesalahan, masih ada kesalahan seperti itu ya. Jadi masih ada jadi dulu saya itu sudah melakukan banyak kesalahan seperti itu ya, melakukan banyak kesalahan. Jadi dulu itu saya melakukan banyak kesalahan. Nah, yang membantu itu adalah si vitamin C itu, ya, vitamin C yang diracik ke dalam pelembab itu. Seperti itu ya. Jadi itu cukup membantu dari banyak kesalahan. Seperti itu. Coba kalau misalnya saya itu tidak memakai. Itu saya lakukan di 2017. Ya, di tahun 2017 ketika saya sudah kerja dan saya sudah tidak bersama kakak saya lagi, jadi tidak ada wadah yang steril untuk saya menghancurkan si vitamin C-nya seperti itu ya. Jadi saya itu memakai pelembab ya, memang bagaimana saya beli dari si tokonya, begitu saya pakai, tidak ada saya buat tambahan yang lain seperti itu ya. Oh ya, satu lagi nih, mengapa saya tidak memakai pembersih wajah yang memang untuk wajah seperti itu ya. Nah, saya tidak memiliki banyak, saya tidak tahu dan belum mendapatkan, pada saat itu belum mendapatkan pencuci wajah yang pas untuk wajah saya, karena dulu pertama sekali saya memakai Garnier seperti itu ya, dan itu membuat wajah saya berjerawat yang tadinya tidak berjerawat. Lalu yang kedua, kata orang pakai Pond's seperti itu ya. Nah, itu juga tidak cocok. Lalu sabun batang yang Koji, tahu kan Koji, itu juga tidak cocok. Saya sudah pakai pembersih wajah dan pelembabnya dan itu tidak cocok. Jadi saya pikir daripada saya membuang-buang uang tetapi tidak cocok, dan bahkan produknya itu terbuang seperti itu ya. Produknya itu terbuang dan masih banyak lagi lah pencuci wajah yang saya beli yang tidak dijual di outlet, yang dijual secara kayak seperti I'm so sorry guys. Jadi dulu itu masih banyak apa ya, pencuci wajah, serum yang saya beli dari seperti yang MLM gitu ya, yang tidak dijual secara resmi di supermarket seperti itu. Jadi sebenarnya saya itu sudah pusing dengan apa sih produk yang cocok saya pakai seperti itu ya. Apa sih produk yang misalnya saya pakai
saya pakai sekali tidak cocok gitu ya, saya coba seminggu, tapi seminggu itu tidak cocok, saya hentikan. Seperti itu ya cara saya memakai satu produk seperti itu. Nah, pada saat 2018 pada saat 2018 di bulan-bulan 8, jadi ada yang merekomendasikan pertama itu sleeping mask ya. Nah, sleeping mask itu itu kan dipakai untuk malam ya, ketika mau tidur, dan itu cukup membantu. Mengapa? Mungkin karena pada saat kita tidur, tubuh kita ini bekerja lebih maksimal gitu ya untuk memproduksi. Jadi ketika malam hari saya pakai si sleeping mask itu, di pagi harinya wajah saya lumayan glowing ya. Nah, saya itu sudah pernah nge-review sleeping mask apa yang saya pakai dulu itu saya memakai sleeping mask yang Laneige water, yang si Laneige itu. Nah, itu pertama saya pakai yang berapa mili ya, sepertinya yang 15 mili gitu ya, atau 15 gram gitu kan, dan itu adalah cocok untuk saya, dan paginya wajah saya memang cerah. Dan jadi guys, dulu itu saya setelah memakai si sleeping mask Laneige itu memang bagus ya, tapi sekalipun itu bagus, seharusnya kita memakai rangkaian skincare yang benar seperti itu, apalagi kalau pakai make up gitu ya. Dulu waktu kerja saya itu pernah tidak memakai si pelembab itu ya. Nah, si pelembab itu kan si pelembabnya Citra whitening yang dari Mutiara. Nah, itu dulu saya pakai, dan itu kan membuat putih gitu ya, lumayan putih lah, di nge-cover lah gitu ya. Nah, saya pernah mencoba tidak memakai itu ke kantor, tidak memakai itu dan tidak pakai lipstick, karena saya kayak seperti, aduh, ini lama-lama saya pakai wajah saya semakin kusam gitu. Dan saya berpikir kalau misalnya saya lama-kelamaan memakainya si Citra pelembab itu, lama-kelamaan wajah saya sudah semakin kusam seperti itu ya. Karena pada saat itu teman-teman saya pada nanya, wajahmu kok semakin seperti ini? Karena dia sudah mengenal saya dari dulu waktu kuliah gitu ya. Dia nanya, kok wajahmu sekarang kok gitu sih gitu ya. Dan sebenarnya saya juga nggak tahu gitu. Atau mungkin karena dari segi dari segi udara sudah berubah, dari segi air sudah berubah, karena kulit saya sensitif ya. Kalian bisa ngelihat review-review sebelumnya yang sleeping mask yang saya pakai dan bagaimana keadaan kulit saya seperti itu ya. Dan itu saya sangat pusing banget, sebenarnya kalau orang-orang nanyain wajah saya atau ngatain wajah saya jerawat gitu ya, misalnya, wah, jerawat kamu makin banyak, jerawat kamu makin banyak gitu ya. Ya, saya sih dari 100%, 80% saya itu cuek aja gitu ya, karena saya bukan orang yang suka ribet memakai itu, bukan orang yang seperti itu gitu ya. Dan karena kebanyakan dari pengalaman sebelumnya banyak produk yang tidak cocok dengan saya, jadi saya itu rada ya udahlah gitu kan. Tapi ketika jerawatnya datang itu sangat menyiksa, apalagi jerawat yang itu udah gede tapi nggak ada matanya seperti bisul gitu ya. Dan itu sangat menyiksa, sakit, gatal, semuanya di situ. Nah, kalau misalnya jerawat yang kecil-kecil itu masih mending ya, itu 3 hari juga, atau 3 hari juga hilang. Nah, kalau misalnya yang gede-gede itu 1 minggu kadang nggak hilang, 1 minggu loh nggak hilang, dan itu bekasnya kita nggak pegang juga, bekasnya kadang 2 bulan 3 bulan itu nggak bakalan hilang gitu ya. Nah, terakhir itu saya jerawatan seperti itu di bulan 5 awal. Terakhir itu saya jerawatan seperti itu yang gede-gede nggak ada matanya itu di bulan 5 awal seperti itu ya. Dan itu memang saya langsung cari apa yang cocok gitu ya. Terlebih saya itu di rumah gitu ya, pada bulan 5 di rumah terus, jadi ya udahlah, apa sih yang bisa dilakukan gitu ya, setidaknya
memperbaiki wajah ini, memberi nutrisi kepada wajah gitu ya. Apalagi kalau yang pakai yang sheet mask yang dibuat apa namanya kayak tisu gitu ya, itu supaya sangat ribet gitu, harus nunggu-nunggu lama gitu. Tapi kalau misalnya kita punya banyak waktu nggak apa-apa kok, itu mudah untuk dilakukan gitu ya. Lalu itu sih kesalahan yang saya lakukan, ada 5 ya.